Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Oke, kawan-kawan dimanapun kalian berada, saya ucapkan semangat dalam perjuangan bertaninya. Dimana pada video kali ini kan kawan, seperti biasa kita berada di lahan cabai dan membahas tentang budidaya tanaman cabai. Yang lebih tepatnya pada waktu sore kali ini kita akan lebih membahas mengenai teknik budidaya, terutama dalam proses pemupukan. Kalau kemarin kita membahas tentang pupuk suplai yang digunakan adalah pupuk organik. Lalu saat ini kita akan membahas lebih mengenai tentang teknik atau caranya. Jadi kawan-kawan saksikan hingga akhir. Dan di video kali ini kan kawan, untuk lahan kita ini sudah kurang lebih 3 bedengan sudah kita tanami atau kita tancapkan tajuk untuk tanaman cabai kita, yang dimana tajuk ini nantinya dipergunakan untuk menopang tanaman cabai, dan ini sudah memasuki mulai awal-awal musim penghujan. Karena suasana sore kali ini ya biasa, kali ini suasananya dalam kondisi yang mendung. Kemarin sudah hujan ya, di beberapa tempat sudah mulai hujan, menandakan ini adalah biasanya ya awal-awal dari musim penghujan. Nah, oleh sebab itu di awal-awal itu kita menancapkan tajuk, dan di sisi lain juga tanaman mumpung masih muda, masih awal start ya dalam proses budidaya tanaman ya, jadinya tidak terlalu berpengaruh ya pada tanaman yang dibudidayakan. Beda kalau tanamannya sudah tinggi, pastinya berpengaruh. Nah, oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi kan kawan, kalau kemarin kita membahas tentang pupuk organik, sekarang kita membahas teknik dalam pemupukannya. Pastinya teknik dalam pemupukan itu ada beberapa cara yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengenai tepat dosis, tepat sasaran, tepat waktu, lalu tepat caranya ya kan kawan, teknisnya. Jadi kami lebih lebih memperhatikan hal tersebut, yaitu tepat waktu, tepat cara, tepat dosis, dan tepat sasaran. Nah, dalam pemupukan cabai ya, itu harus tepat waktu kawan-kawan. Yang pertama, mengapa? Karena tepat waktu itu nantinya akan menjadikan tanaman itu bisa tumbuh secara optimal ya. Dalam artian tepat waktu itu bagaimana ya, waktunya pemupukan kawan-kawan harus melakukan proses pemupukan, jangan diundur-undur ya. Kalau misalnya awal-awal kawan-kawan tidak melakukan proses pemupukan ya, misalnya sudah 14 hari nih setelah tanam, kawan-kawan tidak melakukan proses pemupukan, nanti waktu berikutnya kawan-kawan juga tidak melakukan proses pemupukan, maka yang terjadi tanaman itu biasanya kekurangan unsur hara. Nah, sehingga nanti pertumbuhannya akan melambat dan biasanya kerdil. Kalau tidak, biasanya tanaman itu tetap tumbuh tapi tidak besar. Mengapa demikian? Karena selnya sudah mengeras ya, sudah dalam artian ya istilahnya tubuh dari tanaman itu sudah terlanjur kecil ya, tidak bisa berkembang ya karena waktu sering berjalan. Nah, maka tanaman itu tidak bisa tinggi ataupun tumbuh layaknya tanaman yang normal. Nah, maka dari itu harus tepat waktu. Selain tepat waktu, yang kedua adalah tepat dosis kawan-kawan ya. Dosis pemberian pada pupuk itu harus tepat ya.
Karena apa? Karena dengan tepat dosis nanti tanaman itu tidak berlebihan ya, makanan atau unsur hara pupuk yang diberikan itu tidak terlalu berlebihan. Nah, ketika tidak berlebihan bagi tanaman aman kan kawan. Kalau berlebihan biasanya tanaman akan mengalami lanas ataupun istilahnya kepanasan lah ya, sebagai akibat dari pemberian pupuk yang berlebih. Nah, kalau tepat dosis ini kawan-kawan bisa terapkan di lahan kawan-kawan, ya itu biasanya akan menambah efektivitas ya dalam pemberian pupuk ya, dan optimalisasi pertumbuhan maupun perkembangbiakan. Nah, semacam itu. Jadi pupuk yang kita pergunakan untuk lahan ini ya kan kawan, itu pembeliannya sesuai kan kawan, tidak berlebih, sedangkan hasilnya bisa optimal kalau kita bisa menempatkan dosis tersebut, semacam itu. Jadi tidak berlebih, hasilnya bisa maksimal, jadi efektif ya. Ibarat cuma 1 kilo nanti hasilnya bisa sesuai lah ya, katakanlah 3 kilo kayak gitu. Jadi tidak perlu berlebih ya kan, misalnya 1 kilo hasilnya 3 kilo sama diberikan 1,5 kilo hasilnya 3 kilo. Mending kita memberikan 1 kilo hasilnya 3 kilo, contohnya semacam itu. Jadi pupuk yang diberikan untuk tanaman itu bisa terserap secara maksimal ya, terserap secara maksimal, digunakan tanaman secara maksimal dan bagi tanaman sesuai, dan tidak tidak berpengaruh ya terhadap nanti pada pertumbuhan atau metabolisme dari tanaman tersebut. Karena ya kan kawan, dalam pemupukan tanaman cabai ini kalau semisal kita memberikan pupuk itu misalnya pupuk kimia berlebih, nah itu biasanya akan mengakibatkan tanaman itu kepanasan dan biasanya lanas ya, pada menguning kayak gitu kan kawan. Jadi saran kami harus tepat dosis. Lalu selain tepat dosis harus kita barengi tepat sasaran kawan-kawan. Nah, tepat sasaran itu bagaimana kawan-kawan memupuknya itu sesuai waktu ya kan kawan. Dalam artian pagi ataupun sore. Lalu yang diberikan itu daerah mana ya kan, semacam itu. Dalam artian gini ya, ini kalau kita ini ada tanaman cabai semacam ini ya, kalau kita pupuk ya tanaman cabai ini, itu kita melakukan pemupukannya di waktu pagi hari ataupun sore hari ya. Nah, ketika kita sesuai waktu tersebut, otomatis nanti di waktu-waktu tersebut tanaman akan menyerap unsur hara ya. Misalnya kita berikan pagi hari, nah di pagi hari nanti kita berikan pupuk, lalu nantinya di siang hari mereka melakukan fotosintesis, otomatis tanaman pasti akan menyerap. Ataupun di waktu sore hari kita berikan ya, malamnya tanaman mulai menyerap. Nah, itu biasanya juga bisa efektif ya pemberian pupuknya, sehingga tanaman itu tepat pemberian pupuknya itu tepat sasaran ya kan kawan, tepat sasaran dari segi waktunya, lalu tepat sasaran dari segi tempatnya. Nah, pupuk itu ada berbagai macam, ada yang modelnya disemprot, ada juga modelnya dikocor. Nah, kalau kami biasanya menggunakan semprot juga menggunakan kocor, tapi kalau kami biasanya untuk yang kocor itu kita berikan di daerah sekitar pangkal kayak gini kanan ya, pangkal dari tanaman ini. Apalagi di masa-masa awal semacam ini kan kawan, masa-masa starter, masa-masa pertumbuhan semacam ini, kita memberikannya di pangkal, sehingga nantinya pupuk yang diberikan pada waktu pagi hari ataupun sore hari ketika dikocor di bagian sekitar tanaman ini, maka nantinya penyerapan pupuk itu jauh lebih bagus dibandingkan diberikan di antara tanaman. Karena apa? Karena tanamannya masih kecil. Kalau tanamannya sudah besar, diberi di tengah-tengahnya juga bisa, tapi kalau tanaman masih kecil kayak gini, pemberiannya saranku di sekitar kayak gini kan kawan ya, sekitar pangkal tanaman, sehingga
nanti penyerapan unsur harianya maksimal, karena ya ini kan tanaman menyerap di akar bagian pucuk ya, dan itu bisa dilihat melalui ini kan kawan ya, dari diameter atau bagian pucuk daunnya. Biasanya penyebaran akarnya kurang lebih segitu. Kalau kami masih awal-awal ya kita kocornya di sini kan kawan, di area pangkal, sehingga tetap tepat sasaran ya dalam pemberian pupuknya. Kalau semisal yang disemprot itu diberikan ketika kondisi stomata mulai membuka ya, itu kan berikan sehingga pupuk nanti bisa diserap melalui lubang stomata ya, melalui daun ya, apalagi disemprotkan di bagian sini karena bagian bawah, karena di bagian bawah biasanya stomata itu jauh lebih banyak dibandingkan di bagian atas, sehingga nanti ketika stomata membuka otomatis pupuk itu bisa masuk ya melalui stomata tersebut. Nah itu biasanya pagi hari kawan-kawan, tapi posisi matahari sudah mulai bersinar semacam itu. Lalu yang ketiga adalah tepat teknik ya kan kawan, teknik ya. Kalau kami yang berikutnya yang terakhir itu tepat teknis. Jadi secara teknis ya, air pupuk yang kita berikan itu harus sesuai. Jadi misalnya pupuk NPK. Pupuk NPK itu bentuknya butiran kawan-kawan ya. Teknik yang diberikan ke tanaman saat tanaman masih muda itu harus kita cairkan terlebih dahulu, baru kita kocor, sehingga nanti di lapangan kawan-kawan pupuk itu bisa diserap secara bagus ya. Karena apa? Karena tanaman semacam ini ya, tanaman cabai kayak gini, apalagi awal-awal kayak gini, pasti penyerapannya melalui akar yang ukurannya kecil. Nah lalu yang kedua, biasanya teknik pemberian pupuk itu tidak hanya dikocor ya. Musim hujan kan terkadang kayak gini musim hujan. Nah itu ada yang modelnya ditabur, tapi biasanya ditabur itu resikonya jauh lebih besar karena apa? Konsentrasinya tinggi, dan itu cocok sekali ketika usianya tanaman sudah bentuk tanaman ya, usia tanaman itu sudah tua, bentuk tanaman sudah besar ya, itu biasanya ditabur, dan itu biasanya dilakukan di musim penghujan. Karena mengapa kok diberikan butiran? Karena di musim penghujan itu kondisi air cukup banyak, dan itu butiran tersebut akan mencair, dan itu nanti pupuk tersebut ya kan kawan tidak hilang lah kan, tidak hilang akibat air ya kan kawan, semacam itu. Tapi itu kalau untuk diaplikasikan per lubang tanam ya, untuk tanaman-tanaman kayak gini, apalagi pengaplikasiannya sebagai pupuk suplai ya, tanaman cabai yang masih awal-awal kayak gini biasanya itu kalau tidak sesuai penaburannya akan mati. Tapi saran kami lebih amannya tanaman itu kondisinya sudah besar. Nah kalau mau diberikan secara tabur, teknisnya ditabur ya silahkan semacam itu. Nah lalu yang ketiga ada juga yang modelnya pupuk cair tadi yang dispray ya. Jadi model dispray itu kan kawan harus mencairkan terlebih dahulu ya, pupuk yang biasanya cair dicairkan hingga encer kan kawan ya, jangan sampai ada endapan-endapan ya. Nah kalau semacam itu hingga kondisinya encer cair, nah otomatis nanti cairan tersebut mudah diserap tanaman, sehingga kalau dispray itu bisa efektif. Nah kan kawan semacam itu. Nah jadi kawan-kawan dalam proses pemupukan harus memperhatikan beberapa hal tersebut ya. Mungkin ini hanya beberapa sedikit saja ya dari saya informasinya. Masih banyak cara dalam proses aplikasi pemupukan. Mungkin kan bisa tambahkan melalui ilmu ya yang ada di luar sana. Kami hanya menyampaikan beberapa yang saya ketahui dan saya mengerti dan yang pernah saya lakukan. Nah semacam itu, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak telah menonton, dan sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.